bobot rata-rata, satu-satu, ini di terakhirnya ada rata-ratanya, ya. Jadi 10 tablet ditimbang satu-satu, nanti dijumlahkan dibagi 10 itu yang terakhirnya ini. Nah, prosedurnya udah dapet kan dari Pak Edi? Coba lihat dulu. Yang mana? Baru analisanya. Yang pertama persiapan standar. Ya. Yang A, persiapan bahan. Yang baru. Iya. Di HP. Pertama persiapan bahan. Persiapan Ini udah standar. tulis lagi kemarin. Timbang standar paracetamol sebanyak 50 mg. Nah, ini 50 mg nanti timbangnya. Masukkan dalam lambung kakak 50. Iya. Nah, pelautnya apa? Pelautnya NaOH 0,1. Nanti bikin seliter, ini ada lagu kakak seliter. Nanti bikin ya. Sebelum mulai nanti ada orang yang menimbang bobot NaOH 0,1 nya berapa gram ya. Hitung. Setelah itu Kemudian dihomogenkan dengan cara dikocok-kocok selama 10 menit. ya. Selanjutnya pipet larutan di atas sebanyak 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam laboratorium 50 mili. Ya. Nah, nanti pengincerannya ada 5 konsentrasi standar. Nah, 5 itulah yang kita mau ukur di alat untuk buat kalibrasi. Oke, kita sampelnya. Persiapan sampel. Selanjutnya persiapan sampel. Timbang sampai setara 50 mg. Masukkan ke dalam labu takar 50 ml dan adedikan dengan NaOH 0,1 normalitas. Edgar, ya. Nantinya tambahkan paru sampai tanda pakai kertas. Nggak pakai kaca logi. Nah, kertasnya itu dilipat dikit seperti ini. Dilipat. Bilang aja lu bilang. Masukkan. Molkan. Anggap aja ini standar gitu ya, 50 mg. 50 mg, nanti anggap aja ini pas ya 50 mg ya. Anggap saja gitu. Saja 50 mg pas. Kemudian ambil ya. Kalian bentuk bundarannya seperti ini kertasnya. Supaya mudah memasukkan di lambung takarnya. Sudah selesai. Kalau yang pertama yang tembal power, kekuatan getarnya berapa persen gitu ya. Tembal keduanya heater. Jadi untuk yang solvent organik ini jangan dihidupin. Nanti dia permukaannya naik, terlalu panas dia pecah nanti lambungnya. Nah ini timernya berapa lama dia dilarutkan gitu. Nah sekarang kalau sudah diputar timernya otomatis alatnya langsung jalan gitu ya. Ini kekuatan getarannya lampunya. Nah ini kalau kira-kira 2 atau 3 menit kalian balik. Ya, tinggal aja dulu. Ya, tinggal lagi. Ada yang mau saya dijelasin. Berapa lama, Pak? Taruh aja letak. Nah ini software-nya ini nih. Silo nih. Silo. Oke, ini software instrumen satu online. Di gambar klik. Tampilan awalnya seperti ini nih. Kalau dia muncul pertama kali ada rekam jejak analisis yang sebelumnya, apa analisis yang terakhir gitu ya.
Nah harapan saya standarnya seperti yang tadi pagi, seperti ini, bagus banget gitu ya. Ini regresi linearnya yang menimbang, yang mepet, ini benar-benar presisi. Nah sekarang kita masuk ke menunya, menu analisanya di sini nih, di tas. Nah menunya ada 4 menu analisisnya. Jadi ada fixed wavelength, ada spektrum, ada rasio, ada quantification. Jadi nanti analisa kita nanti pakai menu yang kedua dan keempat ya. Nah yang menu yang pertamanya digunakan untuk fixed wavelength, kita sering analisa itu, jadi tahu panjang gelombangnya berapa, bisa di scanning lagi ya. Misalnya paracetamol, kafein sering dianalisa, tahu panjang gelombangnya pakai nomor yang 1. Cuman kalau belum tahu pakai menu yang nomor 2, nanti di scanning, dipindai, larutannya dipindai, nanti panjang gelombang maksimumnya dapat. Untuk yang ketiga, ratio equation ini dia mengukur ada kecepatan reaksi. Misalnya larutan A ditambah larutan B terjadi reaksi. Nah kecepatan reaksinya itu ada persamaannya, persamaannya yang diinput di softwarenya gitu ya. Misalnya O2 1, kecepatan reaksi O2 1, O2 2, dimasukin persamaannya di sini di software. Untuk yang keempat, quantification, itu analisa metode kuantitatif. Kali nomor 2 tadi kualitatif, yang keempat kuantitatif. Nah nanti kita analisa paracetamol pakai menu yang kedua sama yang keempat ya. Nah, kita langsung saja masuk ke menu yang nomor 2. Nah ini ada setupnya, ini nggak usah dirubah, pastikan checklistnya ini ya, ada checklistnya di bagian prompt for sample information. Jadi kalau ini di checklist nanti ada tabel seperti ini di bawahnya. Kali ini lupa, jadi nggak ada, kosong nanti tabelnya ya, oke. Nah sekarang setupnya sudah diisi, biarin. Nah sekarang ini dia minta blanko sama sampel, cuman sampelnya belum mau diklik, kali ini belum dikerjain ya, belum aktif nih. Nah sekarang kuvetnya harus diisi dengan larutan blanko. Blankonya apa? Iya pelarutnya yang kalian buat tadi apa? Ambil wadahnya. Becker sama Erlenmeyer. Erlenmeyer itu buangannya. Erlenmeyer 1 buangannya. Erlenmeyer kosong. Yang di lemari. Yang di lemari. Nah jadi kosong aja. Nah jadi nanti kuvetnya diisi oleh larutan blanko ya. Blanko itu pelarutnya ya. Ini kuvetnya ini seperti ini. Ini banyak kita kuvetnya. Nah kalau yang seperti ini, kalau dia seperti ini ada ini nih, bahannya quartz, QUARTZ, quartz ya. Sama kayak bahan penyusun Gorilla Glass. Kalau yang punya handphone yang menengah glass, kalau yang punya handphone yang menengah ke atas itu pasti ada di layarnya ada Gorilla Glass 3, ada seri 5 gitu. Semakin tinggi angkanya semakin daya tahan untuk scratch resistennya makin tinggi juga, di anti gores. Jadi kalau kalian HP punya merek mahal, disayat pakai cutter nggak apa-apa tuh, sama kayak gini. Tapi ini di bawah Gorilla Glass ya, masih bisa kena goresan. Makanya nanti tangan kalian tuh waktu analisa nggak boleh nyentuh lapisan yang beningnya, megangnya di bagian yang guremnya selalu ya, ingetin ya, karena bagian beningnya ini lalu lintas cahaya, nanti ditembak cahaya di bagian beningnya ya, ada simulasinya nanti ya. Nah sekarang masukin blankonya. Ini nggak ada yang kidal ya, nggak ada ya. Nah, usahakan megang kuvetnya di tangan yang kiri, tangan yang kanannya untuk menuangkan larutannya. Jadi ini kuvetnya dibilas dulu ada pelarutnya 3 kali ya, untuk membilas sisa-sisa sampel yang tadi. Nah setelah itu isi dengan 3/4. Nah ini cukup
Setelah 34 ini kan ada bagian yang basahnya nih, ya dindingnya. Ini boleh dilap. Halus saja pelan. Ya. Nah setelah itu masukkan di cuvette holdernya, agak ke depan lagi. Ke depan. Ini cuvette holdernya kayak gini. Masukkan, kunci gitu. Nah cuman kalau mau ngelepasnya, longgarkan, tarik. Paham ya? Paham. Masukkan, kunci. Nah kalau dia kunci, posisi kunci jangan dipaksa ditarik, remuk ya, Pecah. cuvette-nya remuk, pecah. Ini longgarkan dulu, tarik, gitu ya. Nanti kawanmu yang di belakang nggak tahu, nanti kasih tahu caranya. Nah, setelah posisi cuvette di posisi cuvette holder, baru dikasih perintah klik blank. Nah ini animasinya nih. Ya, cuvette yang ditembak oleh sinar lampu, ya, masuk ke monokromator. Kromator nanti dijadiin satu panjang gelombang tertentu nanti. Ya, itu animasinya. Nah ini spektrum belangkunya seperti ini. Ya. Jadi dia scanning panjang gelombang dari 200 sampai 1100 ini sampai terakhir. Ya, saya print screen. Screen, masukin di Word. Nanti laporannya saya kirim ke Pak Edi nanti, Pak Edi ke kalian nanti. Nah setelah selesai belangku, dia minta apa nih? Nah baru aktif ini ya, ini baru aktif. Tadi nggak aktif ini perintahnya. Nah sampelnya tuh kita scanning standar, ya. Standarnya random saja. Ini mana lagi yang lain? Sampelnya, taruh sini. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Sambil duduk kursinya. Duduk di kursi. Nyantai aja, nyantai. Nah setelah, oh belum ya? Nah setelah belangko sudah kita kerjain, sudah diurutkan ya. Nah ini random aja, mau ngambil yang mana boleh, terserah. Cuma nanti infonya sesuai dengan standar yang kita scanning. Ya, saya senang Petipera, tengah-tengah saja.